bidang perikanan. Pada Pak Firman, waktu dan tempat diinvestasi. Terima kasih. Saya berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univas, Bapak Ibu dosen di program studi di Fakultas PIK Univas, adik-adik mahasiswa. Saya kalau lihat mahasiswa rasanya baru tahun lalu orang ini lulus rasanya, padahal bagi adik-adik yang melihat orang mungkin sama yang melihat orang tua begitu. Ini sebagai pengingat ya. Pertama perkenalkan, saya Firman Laduane. Saya dulu sebelum tadi sudah disampaikan, sebelum berprofesi sebagai pendamping UMKM itu pernah melewati banyak profesi. Jadi lulus tahun 2010, ada beberapa adik-adik di sini di Univas ya, seangkatan maupun ada tingkat waktu itu. Sekarang sudah ada yang jadi dekan, ada yang jadi prodi dan lain sebagainya. Saya sebelumnya pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi ketua prodi, pernah di partai politik, pernah di pemerintah, di kantor staf bupati, pengusaha juga, dan lain-lain. Jadi banyak pengalaman seperti itu. Oke, jadi saya akan fokus pada produk perikanan halal. Adik-adik di sini yang cita-citanya mau jadi pengusaha ada. Ada yang cita-citanya menjadi pengusaha? Oke. Siapa nama? Jafar? Dari mana? Dari asal Tergopanti. Oke, Tergopanti. Ada lagi yang mau jadi pengusaha? Nama siapa? Alhamdulillah Marjan dari Mira. Oh, barang saya Marjan dari Mira, dari Berbere. Oke. Oke, jadi saya berharap meskipun adik-adik ada yang belum punya pikiran mau jadi pengusaha di bidang perikanan, tapi mudah-mudahan sebentar mendengar materi ini akan punya ketertarikan dengan bidang kewirausahaan dan bagaimana kemudian dalam proses saya menjadi mahasiswa ini mungkin kalau bisa langsung terjun sebagai pengusaha itu langsung sebaiknya, karena banyak mahasiswa saat ini itu tidak menunggu lulus. Dia dari semester 1 bahkan ada yang dari SMA itu sudah langsung terjun sebagai pengusaha atau punya bisnis. Lanjut Pak. Iya. Jadi karena materi yang dikasih ke saya basisnya adalah produk halal, maka saya ingin balik ke satu data. Ini data dari Internal Standar. Itu menyebutkan bahwa umat Islam di dunia itu membeli produk halal itu mencapai 2,8 triliun USD. Jadi bisa dibayangkan uangnya berapa banyak. Jadi orang di dunia ini yang membeli produk yang halal itu nilainya begitu besar. 2,8 triliun di tahun 2025. Bank Indonesia memperkirakan sektor prioritas halal value chain dalam negeri kita itu dari pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata muslim akan tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3% tahun 2023.
Jadi Bank Indonesia memperkirakan tahun 2023 saat ini itu ada kenaikan 4,5% sampai 5,3%. Itu di makanan minuman, kemudian di fashion. Jadi fashion itu berarti baju-baju yang istilahnya punya unsur-unsur Islam gitu, kayak tertutup. Sekarang itu ada tren seperti itu. Kalau dulu trennya agak di bawah, sekarang agak tinggi. Jadi orang punya ketertarikan untuk menggunakan baju-baju yang kelihatan Islam itu tinggi. Karena ini berhubungan dengan kesadaran orang di akhir-akhir ini itu mulai meningkat. Begitupun di pariwisata. Orang kalau datang di satu daerah pariwisata itu sudah mulai mempertimbangkan kalau dia mau makan, maka itu harus ada sertifikat halalnya. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita masuk ke daerah wisata yang kita tidak tahu secara struktur penduduk mungkin kita dari sini misalnya mau jalan-jalan ke Bali atau mau pergi di Korea, kan ada bayangan bahwa ini negara muslim. Jadi pasti kalau kita sampai di sana yang kita cari adalah makanan yang halal. Maka makanan halal ini menjadi prioritas dalam bisnis yang diperkirakan oleh Bank Indonesia. Lanjut Pak. Pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal semakin kokoh itu ditopang oleh beberapa pendorong utama. Yang pertama adalah populasi Indonesia besar ya. 270 kalau tahun 2020 sekarang mungkin mendekati 300 juta penduduk Indonesia itu 80% adalah muslim. Gitu. Jadi bayangkan marketnya begitu besar. Market atau orang yang kemungkinan membeli produk-produk halal itu besar sekali. 80% dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau penduduk dunia itu juga besar. Negara-negara Islam atau negara yang dengan mayoritas penduduk muslim itu 2/3 dari penduduk dunia. Jadi kalau kita bicara industri halal, dalam negeri juga punya prospek, luar negeri diekspor juga punya prospek. Jadi mau diekspor ke Arab Saudi, ya, atau ditiru dengan negara-negara Islam, bahkan yang miris Indonesia itu jumlah penduduk terbesar di dunia, ternyata bukan peringkat 1 sebagai negara produsen produk halal. Peringkat 1 itu masih di Malaysia, negara yang kecil, tapi masih menjadi peringkat pertama dalam industri halal. Makanya tadi targetnya peringkat 1. Kenapa? Karena kita dulu peringkat 1, kita peringkat ke 4 kalau tidak salah. Dan bayangkan yang suplai banyak produk halal ke Arab Saudi di musim haji itu justru kalau tidak salah itu Thailand, bukan Indonesia. Kalau tidak salah, gitu. Padahal kita tahu bahwa itu bukan negara. Meningkatnya kesadaran terhadap nilai etika Islam, kemudian semakin banyak strategi dan program nasional yang diindikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal. Jadi salah satunya kita di pendamping halal itu tahun 2020 itu pemerintah menargetkan 1 juta sertifikat halal gratis. Sertifikat halal ini sebenarnya kalau dulu itu bayar. Ada yang 2 juta lebih 1 kali proses halal. Jadi dulu kalau orang mau menghalalkan produk itu rumit, gitu, karena secara prosedur hanya memungkinkan bisnis-bisnis kecil atau bisnis besar yang bisa urus halal. Kalau sekarang halal ini mau dikasih masif di masyarakat dalam rangka mendukung target sebagai negara produsen industri halal di dunia tadi. Jadi semua yang bisa dimakan itu harus halal. Jadi dalam ini bisa bikin sertifikat halal di kantor CBD sampai kantor pajak. Kalamba, kemudian kue ini wajib dan gratis. Next. Ya. Sekarang balik lagi ke pertanyaan saya tadi, siapa yang mau jadi pengusaha di ruangan ini? Ini masalah yang kita hadapi, dan masalah ini harusnya menjadi pinpoint
orang kalau punya bisnis, dia harus berangkat dari dua hal. Satu, ada masalah yang dia bisa selesaikan, itu jadi bisnis. Atau yang kedua, dia punya kelebihan dan dia mau itu dijadikan bisnis. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang punya kelebihan masak, itu bisa dijual menjadi mata pencarian. Kalau misalkan dia tidak punya keahlian masak, dia melihat situasi yang memungkinkan bahwa ini ada masalah, ini harus solusinya seperti ini. Makanya dalam masalah-masalah UMKM saat ini yang pertama adalah bisnis model. Gitu. Jadi orang tahu kalau bisnis itu produksi, ya, misalkan kalau gue ini bikin kue, habis gue masak langsung dijual. Jadi orang tahu bahwa kalau bisnis itu cuma itu. Padahal sekarang ini orang menemukan begitu banyak bisnis model, begitu banyak bisnis model yang kadang-kadang tanpa modal itu bisa jadi sukses. Misalkan begini, kalau dulu kalau zaman orang ini masih kuliah, dulu di Ternate itu ada taksi. Taksi itu punyanya Pak Dini Laos atau kalau gitu. Iya, warna putih. Dulu untuk menjadi pebisnis di bidang taksi, dia harus beli oto dulu. Jadi dia beli oto, misalkan 100 unit kasih datang ke Ternate, baru dia punya usaha di bidang transportasi, khususnya taksi. Sekarang ada satu model bisnis yang si pemilik usaha ini dia tidak membeli taksi, tapi dia menjadi perusahaan dengan nilai investasi yang begitu besar di bidang transportasi publik. Gitu. Apa perusahaan itu namanya? Gojek. Jadi ada tahu Menteri Pendidikan hari ini Nadiem Makarim itu adalah CEO atau orang yang punya ide menemukan bisnis model baru yang namanya Gojek. Saya dulu waktu tahun 2000 berapa ya, 2017 kalau ke Jakarta, kalau ke pesan Gojek itu tuh masih sembunyi-sembunyi. Jadi kalau di bandara itu Gojek tidak pernah masuk karena sopir taksi yang di dalam bandara itu sering halangi. Bahkan kalau ketahuan dia Gojek, dia bisa dapat kekerasan. Sekarang hampir semua titik di Jakarta itu di ruang-ruang publik itu ada Harley bus kayak gitu, ya, atau tempat nongkrongnya driver Gojek maupun Boka. Jadi itu menemukan gitu. Jadi dulu yang sembunyi-sembunyi, sekarang begitu besar investasi, nilai valuasi bisnisnya begitu besar. Padahal dia tidak perlu mengeluarkan 1% pun untuk membeli mobil dalam bisnis. Apa yang dia lakukan waktu itu? Dulu waktu Gojek pertama itu dia hanya sediakan satu kantor. Lalu kantor itu dia tahu misalkan begini. Jadi ini gambaran ya. Misalkan adik-adik ada di satu rumah, terus mau pergi ke kampus tapi tak ada motor. Ya kan? Berarti itu masalah. Yang sering kita lakukan melihat masalah ini adalah kita keluar, berdiri di jalan, lalu tunggu ojek lewat baru panggil. Si Nadiem ini dia melihat, oh tidak bisa begini. Ini harus ada solusi. Orang dari rumah bisa pesan ojek, dari rumah, tak perlu dia berdiri di jalan. Supaya dari rumah tadi dia bisa mandi dulu, bisa hias dulu. Tiba-tiba dia selesai, ojek sudah tunggu di muka. Dia lihat, oh ini bisnis model. Apa yang dia lakukan? Dia sewa kantor, dia sewa admin satu orang yang tugasnya hanya sebagai penghubung. Jadi waktu itu Gojek pertama kali itu orang kalau misalkan mau pakai Gojek, tolong telepon di nomor itu yang telepon di mitra, gitu. Gojek baru itu diantar. Sekarang begitu, sekarang basisnya seperti
Jadi begitu tinggi dia punya evaluasi, dia sudah menyesuaikan. Akhirnya kalau pakai Gojek sekarang, tuh bisa lihat di Google Map. Bagi yang biasa di internet mungkin tahu kayak gitu. Itu adalah bisnis model. Bagaimana dengan bisnis model di perikanan? Ada aplikasi namanya ada satu aplikasi di bidang perikanan yang begitu juga dia menghubungkan antara nelayan dengan pembeli, gitu. Dia menghubungkan antara pembeli. Dia di Jakarta bikin aplikasi, orang di daerah ini install aplikasi. Ketika dia dapat satu hasil alam, dia lihat, dia tahu harga. Begitu dia tahu harga, dia tahu kemana produk ini harus dijual. Itu adalah contoh dari bisnis model baru. Dan sayangnya bisnis model baru ini masih banyak yang belum disentuh. Karena itu saya menantang adik-adik sekalian untuk mulai melihat masalah. Kalau ada masalah, coba jadikan itu sebagai pinpoint, tahu satu situasi yang mendorong teman-teman untuk menemukan satu bisnis baru. Yang kedua adalah diversiasi produk. Apa itu diversiasi produk? Diversiasi produk itu adalah kita menemukan satu inovasi produk yang belum pernah ada. Jadi begini, orang ini tahu kalau lalapa pasti nasi dengan ikan. Itu umum. Yang dimaksud dengan diversiasi produk adalah kita menciptakan turunan-turunan atau inovasi-inovasi produk. Bayangkan market yang begitu besar, kalau produknya cuma itu ya tak menarik. Gitu. Jadi adik-adik bisa lihat, misalkan ini abon ikan jakalang bawang putih. Gitu. Ini contoh diversiasi produk. Kemudian abon ikan jakalang ada varian apa tuh di situ? Ada abon ikan cakalang rumput laut begitu. Jadi begitu banyak produk yang sebenarnya bisa diinovasikan begitu oleh adik-adik. Jadi kalau adik-adik misalkan, oh ini abon itu rasanya cuma begini, tak enak gitu. Maka adik-adik bisa menciptakan satu komparasi produk begitu. Misalkan abon dikomparasi dengan apa begitu. Misalkan abon dengan keju, abon. Tapi itu perlu penelitian. Nah, makanya itu pentingnya adik-adik berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi adik menemukan pinpointnya, menemukan masalah bahwa produk kita cuma itu. Sedangkan market begitu luas, orang perlu tes produk-produk baru. Maka adik-adik harus punya kesadaran bahwa saya akan menciptakan produk baru dengan bentuk seperti ini. Tapi juga harus dibarengi dengan penelitian. Karena nanti kalau produk baru, adik-adik harus melihat prosesnya seperti apa, itu akan berbeda. Ini itu butuh butuh satu penelitian atau satu keseriusan. Yang ketiga adalah positioning brand atau positioning usaha. Jadi positioning brand atau positioning usaha itu saya punya pengalaman ya, mendampingi sekitar 200-an ya di Kota Ternate, di Kota Tidore, di Morotai. Itu saya melihat misalkan toko oleh-oleh. Salah satu brand yang cukup terkenal namanya Ifomoy. Ifomoy ini di Ternate sering ikut event. Jadi event Bank Indonesia, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan pameran di Jakarta, dia sering berangkat. Satu ketika saya datang untuk melakukan visit ke produk halal. Dan salah satu produk yang saya lihat itu ternyata isinya adalah kue bilolo. Jadi bayangkan kue bilolo. Ada saya tahu kue bilolo, bayangkan kue bilolo di packing gitu bagus. Saya tidak tahu apakah motif dari si pengusaha ini bikin kue bilolo hanya untuk supaya dia punya produk,
Ataukah misalkan karena secara market produk itu betul-betul diserap, betul-betul laku, atau mungkin karena dia ini punya satu diferensiasi yang memungkinkan produknya ini berbeda dan akhirnya bisa tidak tahu faktor apa yang menyebabkan produknya harus Wibilolo begitu. Dan ini yang kita maksud dengan positioning brand. Jadi kalau kita bikin satu bisnis, kita harus punya kemampuan untuk memposisikan orang ke bisnis itu. Dari bisnis ini mau diatur seperti apa supaya berbeda dari bisnis-bisnis yang kebanyakan sudah ada hari ini. Itu adalah masalah-masalah yang sering orang temukan di UMKM hari ini. Lanjut Pak. Ya. Jadi tadi apa peran adik-adik? Pertama, riset market. Jadi dalam setiap bisnis itu harus riset market size-nya berapa. Jadi misalkan begini, saya kemarin dampingi salah satu UMKM Kota Ternate, produknya itu kacang sembunyi, mete sembunyi, kemudian kenari sembunyi. Ini produk. Saya bilang dia harus riset market, seberapa besar market size-nya. Orang yang mungkin membeli produk ini kira-kira berapa? Maka balik lagi ke orang. Kira-kira kue-kue seperti kacang sembunyi, tahu kacang sembunyi kan? Tahu. Di Benekti. Iya toh? Di Benekti kan Pak? Kacang sembunyi yang di dalamnya kacang kulir-kulir gitu. Ya. Kira-kira yang makan kacang sembunyi ini atau tidak sembunyi atau tidak sembunyi ini adalah orang yang seperti apa dan dalam keadaan bagaimana? Kira-kira adik-adik. Orang yang makan kacang sembunyi itu dalam kondisi apa? Atau siapa? Atau dalam kondisi bagaimana? Kira-kira kalau ada naik auto dalam perjalanan atau lagi santai pantai, mungkin tidak membeli produk ini. Mungkin katakan, mungkin berarti masuk sebagai market size adik. Kalau misalkan di acara-acara seperti ini, mungkin tidak, kue itu ditaruh di atas meja, atau misalkan di kantor-kantor kalau ada tamu, itu produk itu ditaruh di atas meja. Jadi kalau ada tamu datang, dia tinggal ambil aqua, dia tinggal buka toples. Kira-kira mungkin tidak? Mungkin. Berarti begitu besarnya market size dari produk ini. Jadi ada punya riset market size. Saya kalau bikin abon, saya harus tahu berapa orang yang mungkin membeli, berapa orang yang suka. Jadi di Murtai ini, kalau bikin abon harus tahu, harus riset. Karena bisa kira-kira. Jadi yang orang Murtai ini suka ikan semua pasti masuk ke abon. Belum tentu, harus riset. Riset marketnya seberapa besar dan riset produk. Selain riset market, ini satu ilmu lagi, harus riset produk. Dari mana dari riset produk? Lihat bisnis-bisnis yang sudah sukses, bisnis sejenis, gitu. Jadi dalam bisnis itu ada yang namanya ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalkan ada yang lihat, saya kalau turun ke satu daerah, kalau ada pameran, saya ke sana foto, saya lihat, gitu. Itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ternyata abon itu bisa dikomparasi dengan rumput laut kalau teman-teman lihat di Bandar Manado. Ternyata bisa dikomparasi dengan rumput laut. Atau abon ini bisa dikomparasi dengan kayak keju kan bisa bilang keju atau bawang atau apa kayak gitu. Jadi harus riset produk dan harus tahu bahwa produk itu ternyata dia dibeli supaya dari tara bikin bisnis itu tanpa tahu bahwa kalau di sini jadi orang akan beli, tapi bisa begitu. Kalau orang misalkan, kalau saya jualan begini, ya, itu saya akan cek di Shopee dengan kata kunci abon. Jadi nanti di Shopee muncul semua abon, Nanti di situ kelihatan yang paling laris. Begitu. Itu yang dimaksud dengan riset produk. Yang paling laris adalah pelayanannya.
Itu saya coba beli satu, coba rasa, baru saya bikin produk seperti itu. Berarti kalau kita riset banyak yang beli, marketnya banyak. Supaya jangan bikin produk yang marketnya tidak ada. Yang kedua inovasi produk, yang ketiga pendampingan. Saya tahu di Fakultas Perikanan ini banyak pendampingan ya di UMKM kita kemarin tahun lalu ya Pak, saya halalkan produk dari salah satu binaan Fakultas Perikanan. Lanjut. Iya. Sekarang yang terakhir, apa isu utama bisnis saat ini? Yang pertama adalah transformasi usaha dari non formal ke formal. Jadi orang usaha ini banyak yang bikin usaha tapi tidak formal. Jadi contoh misalkan orang bikin kue ini dianggap bahwa kalau bikin kue ini perlu ada izin. Padahal perlu. Kalau ada izin, maka dia akhirnya terdaftar di database kementerian dan bisa akses program, akses bantuan, akses pendampingan dan sebagainya. Jadi nomor izin berusaha, sertifikat halal itu adalah hal yang harus dilakukan oleh UMKM saat ini. Jadi harus yang sebelumnya bagi dia kalau halal itu yang penting orang tahu bahasa Islam. Oh pasti produknya halal. Saya pernah berpikir satu UMKM di Pulau Jawa. Jadi kalau dong orang Arab, jadi saya bilang ini halal. Langsung itu bilang, dong kan orang Arab yang pasti halal. Oh kalau orang Arab sudah lembalannya ya. Padahal halal yang dimaksud bukan klaim seperti itu. Halal yang dimaksud adalah ada mekanisme yang harus usaha-usaha itu ikuti. Misalkan secara bahan baku, kalau dia bikin lampah, maka beras itu beras yang halal. Nah, itu yang dimaksudnya seperti kata Allah, secara bahan baku. Kalau dia bikin ikan yang halal. Kalau dia pakai daun pisang sebagai kemasan, daun pisang yang halal. Seperti itu. Kalau kemudian dia dikemas kemasan sekunder kayak gini, itu juga harus yang halal. Nah, itu yang dimaksud. Jadi secara bahan baku adalah bahan baku halal, secara proses juga adalah proses yang halal. Dia antara melakukan kalau di ada makanan yang kalau sudah di satu proses itu dia jadi halal. Gitu. Kalau dia tak proses itu dia masih tetap halal. Ada proses. Jadi selain bahan bakunya halal, dilihat lagi dari prosesnya seperti apa. Yang ketiga, dilihat dari fasilitas. Jadi tercampur. Kalau misalkan dia produksi misalkan ini di dapur, pinggiran kamar mandi, itu juga potensial ada najis dan sebagainya. Unsur-unsur seperti itu juga yang kita lihat. Jadi halal itu bukan klaim. Begitu, halal itu adalah proses yang harus diikuti supaya betul-betul orang yang mengkonsumsi produk kita itu adalah orang-orang yang akhirnya terbebas dari unsur-unsur yang haram. Gitu. Yang ketiga adalah isu transformasi digital. Jadi sekarang ini banyak bisnis model yang mengadopsi teknologi digital. Begitu. Jadi orang bikin aplikasi, kalau terhadap aplikasi juga tetap bisa, karena perlu jurusan itu. Kalau jurusan itu bikin aplikasinya, tapi belum tentu manajernya dia, begitu. Jurusan informatika, orang bikin aplikasi, mengerti DP sistem, DP algoritma, tapi secara bisnis model orang tertahu, begitu. Karena yang bisa mengerti bisnis model adalah yang punya masalah. Jadi kalau ada bisa mendirikan satu adopsi teknologi di bidang digital untuk satu produk perikanan, mungkin ya bikin aplikasi mengerti pasti ya. Jadi dalam bisnis model startup itu ada empat yang paling penting. Satu namanya hustler, atau orang yang punya kemampuan secara bisnis. Itu.
Misalkan Nadiem Makarim itu bukan orang yang mengerti teknologi, dia mengerti bisnis model. Yang kedua, tipster atau orang yang punya aplikasi. Yang ketiga, ada tiga bukan dua. Hustler, tipster, kemudian ada satu lagi dari desain. Jadi dia tak mengerti aplikasi, tapi dia mengerti kalau misalkan desain yang user friendly atau orang suka itu kayak begini. Tapi masih ada banyak hal lagi, dan itu memungkinkan secara transformasi digital semua program studi punya prospek untuk melahirkan bisnis model yang baru. Yang ketiga adalah supply chain atau rantai pasok. Rantai pasok itu seperti ini. Jadi orang tangkap ikan, dia taruh di tambak penampungan, kemudian dia bawa ke perusahaan atau di pasar itu dia beli, kemudian misalkan dia makan langsung, atau misalkan dia bawa ke restoran, atau dia jual ke Surabaya. Di Surabaya di sana dipak lagi di gudang, lalu dibawa ke supermarket. Di supermarket konsumen beli itu. Urutan-urutan itu adalah supply chain, rantai pasok. Dalam setiap urutan itu memungkinkan lahirnya satu bisnis, begitu. Jadi misalkan kalau kue itu dari beras yang ada ditanam di AHA itu satu bisnis. Kalau misalkan orang lain tanam beras tidak bisa jual, maka itu juga satu rantai pasok yang bisa dijadikan bisnis. Kalau misalkan di bawah dia produksi produksi banyak, misalkan bertonton, dia tak punya kendaraan untuk jual, tidak lupa ada dia sediakan satu kendaraan, itu juga bagian dari satu proses bisnis dalam bisnis supply chain rantai pasok. Yang ketiga adalah dalam belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Jadi kalau tidak salah Ibu Kadis di pemerintah itu ada kewajiban di bawah 2 miliar harus beli produk UMKM. Ada kewajiban tidak salah ya. Makan minum itu kalau dulu mungkin beli langsung. Jadi misalkan tidak sudah langsung beli di satu tempat, sana tak bisa. Sekarang harus pakai katalog. Ya, jadi pemerintah itu bisa beli lewat aplikasi namanya Bela Pengadaan salah, atau Bineka atau aplikasi apa. Jadi kalau orang beli kue, dia terbeli langsung, dia beli lewat aplikasi. Karena itu dan itu prosesnya besar juga. Kantor-kantor saya pilih sudah boleh beli langsung, dia harus beli lewat aplikasi. Dan itu memungkinkan produk-produk ini bisa terserap. Karena secara market pemerintah pun beli. Jadi ATK terlagi dibeli di langsung dari toko atau di tender pengadaannya ya, kita beli sistem beli di aplikasi seperti itu. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Ada yang perlu dikembangkan dalam diskusi kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Turman atas materinya, sangat bagus ya UMKM dan produk halal ini. Jadi tadi banyak disinggung tentang ternyata nilai produk halal itu cukup besar ya, mencapai 1,87 ya. Kemudian tentang market size ya, jadi teman-teman FPP ya, ini sebuah informasi ya buat teman-teman yang tadi model usaha. Market size ya atau riset market itu penting dalam memulai suatu usaha ya. Dan yang bagus tadi ternyata kita bisa mengambil materi yang disampaikan tadi bahwa Nadiem ya awalnya itu melihat masalah ojek itu sebagai peluang dan buat usaha jadi usaha ojek ya. Jadi Nadiem mampu melihat peluang ya atau kondisi tadi untuk menjadikan suatu riset model ya dari Gojek. Nah, namun perlu dipahami bahwa sekarang pengembangan inovasinya sudah dalam bentuk platform. Ya, dan ketika Pak
Firman sampaikan tadi bullying itu sudah dalam tataran tempat informasi mungkin platform. Jadi semua berbasis sistem online ya. Itu. Dan yang terakhir menarik tadi adalah amati, tiru, modifikasinya teman-teman di THP bisa menerapkan sistem ini ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Jangan terapkan lain ATM ya. Jadi asik, tarik, moco. Jadi amati, tiru, modifikasi ya. Itu yang harus mindset itu yang harus dirubah. Jadi jangan asik tadi terus tiba-tiba moco. Oke, selanjutnya kita berlanjut pada sesi diskusi ya pada teman-teman semua. Jadi kita akan membuka dua sesi ya. Untuk sesi pertama 3 penanya dan sesi kedua 3 penanya. Dan perlu saya sampaikan bahwa di fakultas telah menyediakan 4 buah buku. Ini akan diberikan secara langsung kepada teman-teman mahasiswa penanya. Jadi siapa yang bertanya ya, dan penanya pertama akan langsung diberikan hadiah buku. Ya, buku ini oleh Pak Kis ya, buku yang diberikan oleh Pak Kis ya. Halo, nah, buku yang diberikan oleh Pak Kis dan teman-teman tentang riset tentang jenis penanaman. Ya, jadi jangan takut-takut, silakan bertanya dan bisa sharing banyak tentang produk halal di Firman dan Siti ya. Dan THP bisa tanya apa saja, apalagi tentang bagaimana cara mengurus produk halal dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin itu saya akan membuka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Oke, saya lihat yang pertama di depan, Jadi silakan. Siapa yang bertanya? Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan saja menuju kepada 2 pemateri. Yang pertama kepada Ibu Siti Samiun. Beliau ini merupakan pemimpin di dinas lingkungan. Saya juga mitra dengan beliau. Dan beliau adalah pemimpin yang tegas yang saya tahu. Karena menyangkut berbicara soal sampah, beliau sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi masih juga terjadi pencemaran terhadap sampah. Yang beliau katakan tadi bahwa pada tahun kemarin, di tahun 2022 pada bulan September, benar bahwa sampah kiriman yang datang, yang berlaku di Tanjung Degila, Villa Marahayu ya, tidak salah. Ya, di situ kurang lebih 200 bak sampah atau 200 truk lebih yang kita angkut selama 1 minggu itu, kurang lebih selama 1 minggu waktu yang kita gunakan di sana untuk kebersihan lingkungan. Langsung saja pertanyaan saya terkait dengan pembangunan soal swearing atau seperti yang terjadi di Darwabante, di Taman Darwabante. Kira-kira langkah apa yang dari dinas lingkungan ambil untuk biota-biota yang ditimbun, contohnya karang lamun, di sana pasti ada karang lamun tempat persembunyian ikan atau tempat bertelur ikan yang sudah rusak. Kira-kira langkah apa yang dari kebijakan yang Ibu lakukan sehingga itu bisa terlaksanakan atau terganti? Mungkin itu. Pertanyaan yang kedua kepada Bapak Firman terkait dengan produk halal. Tadi sempat saya dengar bahwa yang dicantumkan bahwa produk itu benar-benar halal, itu bukan soal injustice, bahwa ini ada kandungan di dalam, contoh misalnya di dalam orang Islam itu kan tidak bisa dikonsumsi soal yang namanya B2 daging yang dilarang.
yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman kita, tapi produk yang dinyatakan benar-benar halal itu dia berat sekali. Contohnya misalnya kalau misalnya barang yang kita pakai di situ sumbernya tidak halal, maka itu tidak termasuk produk halal. Pertanyaan saya di sini begini, potensi tulang protein itu kan merupakan salah satu potensi yang paling besar terhadap laut. Salah satunya ikan. Akan tetapi kebiasaan kita di sini bahwa ada pembeli ikan tiba-tiba yang sering kita di sini bilang membeli ikan dengan contohnya misalnya 13.000 dijual dengan harga 15.000, terus lagi dijual ke pasar dengan harga 25.000, dan orang pasar menjual ke kita 35.000, sehingga kita membeli ikan yang tadinya 35.000. Kita membuat produk dan kita jual dengan harga yang kita sesuaikan yang kita dapatkan di pasar. Ini kan sudah benar-benar sudah termasuk riba. Yang kita tahu riba di agama yang kita anut, agama Islam itu kan haram. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak soal itu? Kalau misalnya kita beli ikan yang tadinya harganya pada dasarnya 15 dan kita beli di pasar 35.000 dan kita jual produk yang kita buat dari hasil perikanan, sudah berapa kira-kira? Itu sudah mengandung riba. Kira-kira itu haram ataukah bagaimana? Masuk produk halal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Oke, terima kasih ya. Jadi saya sampaikan pertanyaannya langsung saja ya, langsung saja poin pertanyaan. Oke, sesi berikut Mahadar, silakan. Sini maju ke sini. Jadi ada keterwakilan THP dari KASA. Bisa dapat buku dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dua narasumber yang sangat berpotensi. Langsung saja mengenai dengan pertanyaan saya. Pertanyaan pertama itu mengenai DLH. Di sini saya mempertanyakan mengenai di Darbo Pantai. Di Darbo Pantai itu ada reklamasi ya. Di situ apakah ada dampak yang terjadi mengenai tadi yang disampaikan oleh penanya pertama, penimbunan itu apakah dampaknya di mangrove, karang, dampaknya ada atau tidak? Karena yang kita tahu itu dampaknya besar. Mungkin itu saja pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di pemateri kedua mengenai dengan produk halal. Di sini saya mau bertanya, ketika orang membuat bisnis, prosedurnya gimana? Kita masuk ke tahap-tahap itu untuk dong kasih keluar kayak produk halal, cara gitu. Terus apa ya, bahwa produk itu bagaimana caranya bisa bahwa itu orang punya produk tersendiri di catatan situ, di label, prosedurnya gimana? Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin penanya terakhir tadi sudah dua cewek, dua cowok. Sekarang mungkin yang cewek ada? Yang di depan jilbab hitam, ya? Oke, silakan. Ini. Pak, ada di depan. Ya, berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang menguat. Oke ya, terima kasih. Ini keterwakilan dari mahasiswa baru ya. Mungkin sebelum saya menyerahkan, mungkin dijawab oleh pemateri kita dulu dari pertanyaan pertama tadi dari Al-Hamdani tentang ke Ibu Siti tentang dampak dari reklamasi yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua tadi dari Pak Handar, saya juga pertanyaannya mirip juga Ibu yang terkait dengan reklamasi, dan yang terakhir tadi dari mahasiswa baru tadi tentang bagaimana cara pengelolaan kelautan dan dapat dari kelautan. Nah, itu mungkin yang ditujukan dulu. Sementara untuk Pak Firman, mungkin yang pertama tadi terkait dengan bagaimana cara pandang tentang proses produk halal terkait dengan riba ya, dan sumbernya yang tidak halal. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana cara agar bisa ada label ya. Mungkin saya persilakan kepada Ibu dulu untuk menanggapi, silakan. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya 3 pertanyaan ini sama. Jadi punya satu tujuan, bagaimana mengelola lingkungan sampai berwawasan lestari dan berkesinambungan. Jadi saya lupa, yang pertama ini ternyata satgas saya. Jadi dia tahu tentang saya, mohon maaf terlalu banyak satgas. Jadi saya lihat lain lupa lain. Terima kasih. Jadi terkait dengan pengelolaan lingkungan secara lestari dan berkesinambungan, salah satu contoh mungkin diambil untuk Waterfront City Darpan. Itu sebenarnya lokasi itu Waterfront City 1, tapi yang dikerjakan duluan itu Waterfront City 2 yang taman lama itu. Jadi semua sudah melalui proses, jadi sudah memiliki SIM istilahnya. Kenapa memiliki SIM? Karena sudah punya izin lingkungan dulunya, yang sekarang nomenklaturnya berubah menjadi persetujuan lingkungan. Kalau adik-adik sudah belajar AMDAL mungkin tahu tentang hal itu, dan memang agak rumit dan butuh waktu. Jadi semua prosedurnya saya sudah selesaikan, sampai dokumennya, sampai pada izin reklamasinya, sampai pada izin lingkungan atau persetujuan lingkungannya itu sudah ada, dan sudah saya serahkan di Dinas PUPR sebagai peprakarsa. Jadi yang pelaku pekerjaan itu ada di Dinas PUPR Kabupaten, dan waktu itu penyelesaiannya dia kategori AMDAL karena sudah lebih dari 50 meter ke arah laut, itu sudah bukan lagi UKL-UPL tapi AMDAL. Jadi sudah terselesaikan, alhamdulillah. Jadi AMDAL itu sebagai sebagai pengontrol. Jadi di situ semua kegiatan usaha yang berdampak lingkungan tetap harus ada SIM-nya yang dilalui dengan dokumen kajian AMDAL tadi, atau UKL-UPL skala di bawahnya yang lebih kecil lagi namanya SPPL. Mungkin nanti kalau belajar AMDAL lebih banyak lebih tahu. Kalau mau belajar lebih banyak bisa kunjungi saya di kantor. Jadi dokumen kajian lingkungan itu